Saat kita menonton film detektif atau membaca novel biografi para pembunuh berantai atau predator seks, biasanya kita akan dibuat tercengang dengan plot dan pola kejahatan si pelaku. Ada yang mengerikan, ada yang membuat kita ikut bingung dan tidak berhasil menebak siapa pelaku sebenarnya sampai ke akhir film atau novel. Tapi hal berbeda terjadi di kota Yekaterinburg, Rusia pada tahun 2011, seorang maniak pemerkosa dan pembunuh berantai yang tidak memperhitungkan aksi kejahatannya sehingga mudah untuk ditangkap. Dia adalah Firas Khidirovic Aituganov. Lahir pada tahun 1990 di Tajikistan. Setelah mencapai usia dewasa, pemuda itu mengikuti jalan yang sama seperti banyak rekan senegaranya. Dia pergi ke Federasi Rusia, di kota Yekaterinburg, untuk mencari beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Tanpa pendidikan, tanpa kemampuan bahasa Rusia dan tanpa dokumen resmi alias menjadi imigran gelap. Sudah bisa ditebak, Firas yang tidak bisa berbahasa Rusia, tanpa keterampilan dan pendidikan formal, ditambah lagi tanpa visa, membuatnya ditolak di mana-mana. Banyak perusahaan atau usaha kecil yang menolak merekrut karyawan seperti itu karena takut akan terseret masalah dengan otoritas terkait nantinya. Firas akhirnya hanya bisa kerja serabutan dengan menjadi tukang parkir, tukang angkut barang, cuci mobil, dan tukang pukul. Jenis pekerjaan yang tidak terlalu menuntut visa, ijazah, keterampilan atau kemampuan bahasa yang fasih. Selain masalah pekerjaan, Firas di kota itu hanya bergaul dengan sesama warga Tajikistan. Dia yang tidak fasih bahasa Rusia, juga takut kalau pergaulannya dengan warga asli kota Yekaterinburg akan membawanya berurusan dengan pihak imigrasi. Kondisi itu membuat Firas harus menjomblo terus. Dia bukan pribadi yang bisa diandalkan menjadi kekasih atau suami. Bahkan di tempat asalnya, Firas juga bukan sosok yang mudah bergaul atau menjalin hubungan. Wataknya temperamental dan seringkali menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sayangnya, sifat buruk itu dibawanya pula ke tempat yang baru. Firas melakukan kejahatan pertama di mana seorang wanita muda menjadi korban pada Maret tahun 2010. Pada tanggal 27 Maret tahun 2010, Marina Alexandrovna, yang berusia 32 tahun, sedang berjalan pulang menuju apartemennya setelah sebelumnya berkunjung ke rumah teman. Wanita itu tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti seseorang. Firas kemudian melumpuhkan Marina dan menyeretnya ke gedung kosong di sekitar situ, di mana dia melanjutkan aksinya memperkosa dan mencekik wanita malang itu hingga tewas. Dia mengambil semua uang dan barang berharga yang ada. Beberapa hari kemudian, tubuh Marina Alexandrovna ditemukan. Tak menunggu waktu lama, Firas Aituganov kembali melanjutkan aksinya. Dia melakukan pembunuhan kedua dan ketiga segera, tanpa rencana, tanpa perhitungan dan dengan modus yang sama. Dia menguntit wanita muda yang berjalan sendirian di tempat yang sepi pada malam hari. Dia kemudian akan menyerang korban, mencekik hingga tewas, memperkosa dan merampok barang berharga dan uang milik korban. Kemudian meninggalkan jasad korban begitu saja. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyembunyikan jasad untuk menyamarkan kejahatannya. Firas yang bodoh juga tidak memperhitungkan sidik jari dan DNA-nya yang tertinggal di tubuh korban. Setelah membunuh 3 orang, Firas melanjutkan aksi keempatnya. Tetapi pembunuhan keempat berbeda dari 3 pembunuhan sebelumnya. Firas tidak mencekik korban, tetapi memukul kepala korban dengan batu bata. Mengapa dia mengubah metode pembunuhannya, tidak diketahui. 4 kejadian itu terjadi hanya dalam waktu 3 bulan. Berita segera menyebar. Media mengulas mengenai aksi pemerkosa dan pembunuh berantai yang menyebar teror di kota Yekaterinburg, khususnya di sekitaran Leninsky dan Skalovsky. Warga mulai ketakutan dan menuntut polisi agar segera mengungkap kasus tersebut. Pihak kepolisian menemui kebuntuan dalam menyelidiki kasus itu karena Firas adalah imigran gelap yang data dan sidik jarinya tidak ada dalam arsip. Mereka tidak punya ide bahwa predator itu adalah seorang pemuda berusia 20 tahun dari Asia Tengah. Kebodohan Firas berlanjut. Saat di mana kasus ini sedang menjadi fokus utama kepolisian kota, dia melakukan aksinya kembali. Di musim panas 2010, Firas menyerang dan mencoba membunuh calon korbannya yang kelima. Korban kelima diperkosa dan dirampok, tapi dia berhasil melarikan diri. Selang beberapa hari Firas menyerang korban keenam, kali ini dia mendapat perlawanan. 2 wanita yang selamat itu kemudian melapor ke polisi. Mereka menjelaskan ciri-ciri pelaku dan polisi segera menyisir lokasi tersebut.
Semua pemuda yang dicurigai imigran gelap dari Tajikistan ditangkap dan diperiksa. Firs Aituganov, dengan identifikasi dari dua korban yang masih ingat jelas wajahnya, berhasil ditangkap. Pasca penangkapan yang berlangsung pada tanggal 23 Juli tahun 2010, sidang pun digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Sverdlovsky Yekaterinburg. Hanya saksi, korban, dan kerabat korban tewas yang hadir. Karena terdakwa sendiri tidak berbicara bahasa Rusia, pengadilan mendatangkan seorang penerjemah berbahasa Tajik. Pihak penyidik dan jaksa berhasil membuktikan bahwa DNA Firs Aituganov cocok dengan DNA yang tertinggal pada 4 jasad korban. Dokter ahli jiwa juga menyatakan bahwa Firs melakukan aksi kejamnya secara sadar. Selama proses penyidikan dan sidang, Firs dikaitkan dengan 3 kasus pemerkosaan lainnya, namun kemudian terbukti dia tidak terlibat dalam 3 kasus tersebut. Penyidikan dan sidang berlangsung selama hampir 1 tahun. Aituganov terbukti bersalah dan dia dituntut atas 4 kejahatan penyerangan, pemerkosaan, perampokan dan 4 pembunuhan. Dia juga didakwa atas penyerangan, pemerkosaan dan percobaan pembunuhan pada korban kelima, serta didakwa atas penyerangan dan perampokan pada korban keenam. Sidang pembacaan putusan digelar pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Aituganov divonis penjara seumur hidup, yang merupakan hukuman tertinggi menurut hukum Rusia modern, dan denda beberapa juta rubel. Tanggal 23 Desember tahun 2022, publik Perancis, Nepal, Belanda, Thailand, India dan sebagian negara lain dibuat heboh dengan dibebaskannya seorang kriminal yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap 20 turis backpacker mancanegara yang sedang berkunjung ke Asia. Diduga korbannya lebih dari 20 orang. Pria ini bernama asli Hotchan Baunani Gurmuh Sopraj, atau lebih dikenal dengan nama Charles Sopraj. Lahir di Saigon dari ayah India dan ibu Vietnam pada tahun 1944, Charles adalah anak yang tidak diakui ayah kandungnya. Sang ayah tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan Charles dan ibunya. Charles kemudian diadopsi oleh pacar baru ibunya, seorang letnan Prancis yang ditempatkan di Indochina, Prancis. Masa kecilnya dihabiskan dengan bepergian antara Prancis dan Indochina, dan dia mendapati orang tuanya tidak terlalu peduli padanya dan hanya menyayangi anak-anak mereka yang baru. Dia mulai melakukan kejahatan kecil di awal masa remajanya, ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 1963 karena perampokan. Dia dikirim ke penjara polisi di luar Paris. Selama di penjara remaja itu, Charles remaja berkenalan dengan seorang relawan kaya raya bernama Felix d'Escogne yang kemudian menjadi sahabat dan penjamin pembebasan bersyaratnya. Melalui bimbingan sahabatnya itu, Charles berhasil masuk ke pergaulan kalangan atas dan secara tidak langsung menjadi pelatihan dasar kriminalnya dalam bersosialisasi, beradaptasi serta meningkatkan pesonanya untuk menipu dan meyakinkan orang. Tahun 1970, Charles berkenalan dan menikah dengan gadis di Paris bernama Chantal Compagnon. Mereka memutuskan untuk pindah ke Asia. Sepanjang perjalanan mereka menggunakan paspor palsu dan melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Walaupun Chantal berpendidikan tinggi, berasal dari keluarga kaya dan religius, namun cintanya pada Charles membuatnya menuruti semua tindakan kriminal suaminya tersebut. Pada akhir tahun 1970, Charles dan Chantal tiba di Mumbai, India. Disinilah Chantal melahirkan seorang bayi perempuan, yang mereka beri nama Usha. Kegiatan kriminal Charles di Mumbai meningkat dalam ukuran dan sifat. Dia mulai menjalankan operasi penyelundupan dan pencurian mobil. Setiap keuntungan yang diperoleh digunakan untuk mendanai kecanduan judinya. Pada tahun 1973, Charles ditangkap setelah mencoba merampok sebuah toko perhiasan di Hotel Ashoka di New Delhi. Dia mencoba perampokan dengan mengebor ke dalam toko dari sebuah ruangan tepat di atasnya, tapi gagal. Charles mendekati penghuni kamar yang bernama Gloria Mandelik, seorang penyanyi kabaret Spanyol. Charles mengaku sebagai pemilik jaringan hotel di India dan menawarinya kerjasama yang menarik. Gloria percaya dan memberikan kunci kamarnya. Di sanalah dia mencoba untuk membor lantai kamar yang di bawahnya terdapat toko perhiasan.
Gagal dengan usaha pertamanya, Charles memanipulasi Gloria untuk mengundang pemilik toko supaya datang ke kamarnya dengan alasan ingin membeli beberapa perhiasan secara pribadi. Pemilik toko datang dengan membawa beberapa koleksi perhiasan. Seketika Charles mengeluarkan pistol lalu membius Gloria dan pemilik perhiasan. Setelah melakukan aksinya, Charles segera melarikan diri ke bandara karena obat bius itu akan hilang efeknya dalam waktu 3 jam. Sadar bahwa polisi sedang memburunya, Charles yang saat itu sedang berada di bea cukai meminta izin untuk ke toilet. Setelah itu dia tidak pernah muncul lagi, hingga 2 minggu kemudian dia muncul di Bombay. Seorang turis asing muda di Bombay menghubungi polisi yang mengaku sebagai korban penjamretan. Polisi Bombay menangkap tersangka yang memiliki pistol tanpa izin. Itu adalah Charles Sobraj. Dia segera terhubung dengan perampokan Ashoka dan dikirim kembali ke New Delhi untuk menunggu persidangan. Setelah dipenjara di New Delhi, Charles mulai menyusun rencana. Dia memalsukan gejala radang usus buntu dengan sangat tepat, sehingga dia dikirim ke rumah sakit terdekat untuk menjalani operasi. Setelah itu, dengan bantuan Chantal, dia membius para penjaga di luar kamarnya dan melarikan diri dari rumah sakit. Pasangan itu berangkat ke Kabul, Afghanistan. Di sini, mereka kembali merampok uang tunai dan paspor turis. Charles pun ditangkap lagi. Dia melarikan diri dengan cara yang sama seperti di New Delhi, dan memutuskan untuk melarikan diri ke Iran sendirian, meninggalkan Chantal dan putrinya. Chantal, meskipun masih setia dan sangat mencintai Charles, kembali ke Perancis. Dia bosan dengan gaya hidup kriminal. Charles menghabiskan 2 tahun berikutnya dalam pelarian, mengganti identitasnya di antara 10 paspor yang berbeda. Charles menciptakan identitas palsu sebagai Alan Kutir. Dia berpura-pura menjadi pedagang dan penjual batu permata untuk mengesankan dan berteman dengan turis yang dia temui. Di Kashmir, India pada tahun 1975, Charles bertemu Mary Andre. Dia adalah seorang turis yang mencari petualangan dari Quebec. Selama 3 bulan berikutnya, pasangan itu saling bertukar surat cinta. Mereka mengatur untuk bertemu di Bangkok pada bulan Oktober akhir tahun itu. Mereka pindah ke sebuah flat dekat distrik lampu merah Patpong yang terkenal di Bangkok, di mana mereka bergabung dengan teman lama Charles, Ajay Chowdhury. Mary dengan cepat menjadi terobsesi dengan Charles, dan akan menjadi muridnya yang paling setia. Charles mengumpulkan pengikut melalui manipulasi yang dirancangnya untuk mendapatkan kesetiaan dan kepercayaan mereka. Misalnya, dia membantu 2 mantan polisi Perancis mendapatkan paspor curian yang dia curi sendiri. Dia juga memberikan perlindungan dan perawatan bagi orang Perancis lainnya, Dominic, yang tampaknya menderita disentri, padahal sebenarnya Charles telah meracuninya. Charles kemudian merekrut orang-orang yang merasa berhutang budi ini untuk bergabung dengan dirinya dan Chowdhury dalam kejahatan mereka. Pembunuhan pertama yang pernah dilakukan Charles dan Chowdhury adalah pada tahun 1975. Korban pertama mereka adalah seorang wanita muda bernama Teresa Knowlton dari Seattle. Dia ditemukan di kolam pasang surut di Teluk Thailand, mengenakan bikini berbunga-bunga. Korban berikutnya adalah seorang pemuda Yahudi Sephardic Turki bernama Vitali Hakim. Tubuhnya yang terbakar ditemukan di jalan dekat Resor Pattaya, dekat dengan tempat Charles dan kelompok pengikutnya tinggal. Pacar Vitali Hakim, Carmine Karrow, datang untuk menyelidiki kematian kekasihnya. Tidak lama kemudian, dia juga ditemukan, tenggelam dan mengenakan bikini gaya yang mirip dengan korban Charles sebelumnya, Teresa Knowlton. 2 mahasiswa Belanda, Henk Dintanya dan Cornelia Hemker, diundang ke Thailand oleh Charles setelah bertemu dengannya di Hong Kong pada perjalanan mereka. Seperti korban lain, mereka diracuni oleh Charles dan kemudian dirawat hingga sehat kembali untuk mendapatkan kepercayaan mereka. 2 orang mahasiswa itu juga menjadi korban kesadisan Charles dan Chowdhury. Mereka mencoba melaporkan kejahatan 2 sahabat itu, namun tak lama mayat mereka kemudian ditemukan dicekik dan dibakar pada tanggal 16 Desember tahun 1975. Kasus kematian Henk dan Cornelia memunculkan respon dari kerajaan Belanda. Herman Knipenberg, seorang diplomat Belanda pada tahun 1976 mendapat penugasan di Thailand.
Pria itu segera melakukan investigasi karena lambatnya penanganan kasus ini oleh pemerintah kerajaan Thailand. Dalam penyelidikannya itu, Herman mendapatkan informasi dari Nadine Gires. Wanita itu berkata bahwa di rumah tetangganya, Alan Gauthier, alias Charles Soprach, banyak turis asing yang keluar masuk dan banyak orang yang sakit. Nadine menambahkan bahwa walaupun pria itu bersikap sopan, tapi dia curiga tetangganya itu seorang kriminal. Pada bulan Maret tahun 1976, Nadine menelepon Herman untuk memberitahunya bahwa Charles dan Mary merencanakan perjalanan ke Eropa untuk jangka waktu yang lama. Herman dengan cepat melaporkan berita ini ke polisi dan apartemen Charles digerebek dalam beberapa jam. Baik Charles maupun Mary, yang sekarang bernama Monique, ditahan. Namun, Charles memiliki paspor curian yang di dalamnya dia telah memasukkan fotonya sendiri. Dia mengaku sebagai warga negara Amerika dengan paspor sebagai bukti dan segera dibebaskan. Atas permintaan Herman, Nadine kemudian masuk ke apartemen Charles dan berhasil mencuri beberapa paspor palsu milik Charles. Beberapa minggu kemudian, Nadine menghubungi Herman lagi, untuk memberitahu bahwa apartemen Charles akan dikosongkan dan disewakan ke orang lain jadi pemilik apartemen akan membuang barang-barang Charles. Herman takut bukti penting akan hilang, dan dengan cepat mengumpulkan tim untuk memeriksa isi apartemen. Mereka menemukan 5 kg obat-obatan dan 3 wadah obat cair berukuran industri yang digambarkan sebagai pencahar dan jaket kimia, CNN. Mereka juga menemukan mantel dan tas tangan Cornelia Hemker, wanita Belanda yang hilang. Pada bulan Mei tahun 1976, Duta Besar Belanda menyarankan Herman untuk mempublikasikan temuannya. The Bangkok Post memuat berita utama berjudul Jaringan Kematian. Menyusul rilis berita di media, pihak berwenang Thailand mengeluarkan pemberitahuan Interpol dan surat perintah untuk Charles dan Mary. Charles kembali kabur. Pada saat cerita itu dipublikasikan, Charles telah kembali ke Prancis. Tapi tidak lama setelah itu, berita utama tentang kejahatannya di Thailand menjadi berita internasional. Dia melarikan diri ke India, bersama Mary, dan mereka tiba di New Delhi pada awal Juni tahun 1976. Charles akhirnya ditangkap di New Delhi pada tahun 1976, ketika melakukan percobaan pembunuhan terhadap sekelompok mahasiswa teknik Prancis saat makan di Hotel Vikram, New Delhi. Dia membodohi mereka untuk meminum obat dengan menjualnya sebagai obat anti-disentri yang ditelan banyak siswa di hotel itu. Khawatir melihat 20 orang tiba-tiba muntah, petugas hotel menelepon polisi. Charles berhasil dipidana dan dijatuhi hukuman 12 tahun di penjara Tihar New Delhi. Mary juga ditangkap dan dipenjara tapi dibebaskan pada tahun 1983. Wanita itu pulang kembali ke Quebec dan meninggal setahun kemudian akibat kanker ovarium. Tahun 1986, 2 tahun sebelum hukumannya berakhir, Charles beraksi lagi. Dia berhasil melarikan diri dari penjara. Usahanya untuk melarikan diri dari penjara India sejatinya siasat agar tak diekstradisi ke Thailand, di mana dia dicari karena kasus pembunuhan setidaknya 6 turis dan berpotensi untuk divonis dengan hukuman maksimal. Setelah lari, dia sengaja menampakkan diri di goa dan ditangkap. Buntutnya, dia dijatuhi tambahan penjara 10 tahun. Itu membuat kasus pembunuhannya di Thailand kedaluarsa karena sudah melebihi 20 tahun saat dia dibebaskan dari penjara India. Tahun 1997 Charles dibebaskan dari penjara India. Dia menyatakan pensiun dari dunia hitam. 6 tahun kemudian, di tahun 2003 Charles muncul di Kathmandu, Nepal. Di Nepal sebenarnya Charles juga merupakan buronan atas kasus pembunuhan 2 turis. Pria dari Kanada bernama Laurent Kari dan wanita dari Amerika Serikat bernama Connie Jo Bronsif pada tahun 1975. Untuk 2 tuntutan ini Charles membantahnya. Dia melakukan pembelaan dengan didampingi pengacaranya, mengatakan tuduhan itu tidak berdasar. Charles kalah di pengadilan dan divonis 20 tahun penjara.
Krasnodar adalah sebuah kota di bagian barat daya Oblast Sverdlovsk, Rusia. Terletak di tepi Sungai Uva, 224 km dari ibu kota negara bagian Yekaterinburg. Kota ini berpenduduk sekitar 37.500 jiwa pada tahun 2021. Penduduknya menjalani kehidupan yang damai dan tenang, sampai kemudian terjadi tragedi pada tahun 2002. Suatu hari di bulan Juni pada tahun 2002, kepolisian setempat menerima laporan dari warga, seorang wanita muda. Dia datang mengunjungi neneknya seperti biasa, namun dia menemukan neneknya telah tewas terbunuh di apartemen itu. Polisi segera menuju TKP. Saat memasuki TKP, rumah ditemukan berantakan, dengan pakaian di lemari dan laci terlempar ke lantai. Seorang wanita tua Sosnik yang berusia lebih dari 80 tahun, duduk mati di sisi lemari dengan wajah tertunduk ke tanah. Darah menggenang di bawah tubuhnya mulai mengering. Pembunuh itu sangat kejam. Dia pasti memukul korban di kepala beberapa kali dengan alat tajam, karena tengkorak korban retak. Menurut pelapor, neneknya sudah pensiun dari semua pekerjaannya bertahun-tahun yang lalu dan menjalani kehidupan yang santai. Tidak ada yang memiliki permusuhan terhadap mereka. Wanita tua itu tidak memiliki banyak tabungan. Karena usia tua, hanya ada sedikit kontak dengan dunia luar. Karena itu, sang cucu bahkan tidak bisa menebak siapa yang melakukan ini pada mereka. Polisi mengumpulkan beberapa sidik jari yang mencurigakan dari tempat kejadian. Jika dibandingkan dengan basis data sidik jari, tidak ada sidik jari yang cocok dengan basis data mereka. Saat polisi terjebak dalam kasus ini, pembunuhan berikutnya datang. Seorang wanita tua bernama Petrovna, yang tinggal sendirian di daerah yang sama, ditemukan tewas di rumahnya. Penyebab kematiannya sama dengan korban sebelumnya. Pukulan ke kepala dari belakang dengan benda tajam. Tapi sepertinya tidak ada yang hilang. Sehingga ketika keluarga korban di cross-check mengenai hal ini, mereka menginformasikan bahwa mungkin almarhumah nenek tersebut menyimpan barang berharganya secara diam-diam sehingga tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi menemukan sidik jari yang mencurigakan di tempat kejadian. Jika dibandingkan dengan sidik jari terdakwa dalam kasus pembunuhan pertama, dapat diduga dilakukan oleh orang yang sama. Tapi polisi baru mulai menyadari bahwa ini hanyalah awal dari pembunuhan berantai. 3 pembunuhan lagi terjadi di area yang sama selama beberapa bulan berikutnya. Semua korban adalah wanita berusia 70-an dan 80-an. Modus operandi si pembunuh mirip dengan 2 kasus sebelumnya. Modus operandinya adalah memukul secara brutal setiap korban dengan senjata tajam. Dalam semua kasus, si pembunuh mencuri barang berharga dari rumah. Polisi bingung mengapa si pembunuh melakukan semua pembunuhan ini di siang bolong dan apa yang bisa memotivasi dia. Polisi mulai memilah kesamaan dalam pembunuhan tersebut. Polisi menyadari bahwa ini akan memungkinkan mereka untuk menemukan kesamaan dalam kejahatan si pembunuh dan dengan demikian membawanya ke pengadilan sesegera mungkin. Kesimpulan mereka adalah sebagai berikut. Kelima pembunuhan ini terjadi di bekas komunitas regional Krasnoyufinsk. Pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu depan. Semua korban adalah wanita lanjut usia yang tinggal sendirian. Semua korban lanjut usia ini umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang informasi luar selain berinteraksi dengan kerabat dan tetangga. Jadi apa logika di balik si pembunuh? Mengapa dia memilih orang seperti itu? Apakah pembunuhan karena uang atau alasan lain? Mungkin seorang pembunuh berantai yang hanya membenci orang tua. Penyelidik awalnya berspekulasi bahwa pembunuhnya adalah pria berusia 30 tahun. Pembunuhnya mungkin orang lokal dan akrab dengan daerah itu. Sayangnya, polisi mencari dengan cara ini tetapi mereka tidak dapat menemukan tersangka. Kelanjutan pembunuhan membuat takut penduduk setempat. Mereka berpendapat bahwa pelakunya bisa jadi salah satu di antara mereka. Dan salah satu dari mereka bisa jadi korban berikutnya. Mereka kemudian mulai meningkatkan keamanan rumah. Memasang teralis pada semua pintu dan jendela, serta menambah kunci pengaman pada setiap pintu. Anak-anak dari para pensiunan ini mulai tinggal bersama orang tua mereka. Ada juga yang membawa orang tua mereka pindah dari lingkungan tersebut. Polisi dituntut untuk mengungkap kasus ini. Kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah ini. Namun terlepas dari semua ini, si pembunuh tetap tidak terlihat. Setelah beberapa waktu, tidak ada pembunuhan serupa yang dilaporkan. Saat polisi-polisi lengah, si pembunuh melanjutkan aksinya pada tahun 2005. Kali ini si pembunuh memilih seorang wanita tua bernama Morshayeva. Tapi kali ini si pembunuh melakukan kesalahan kecil.
Si pembunuh mengendap-endap, lalu mengeluarkan suara. Calon korban sadar dan berbalik. Dia berteriak. Si pembunuh panik dan segera memukul kepala Morshayeva. Untungnya wanita tua itu memakai topi kulit tebal dan pukulannya tidak fatal. Si pelaku yang sudah panik segera berlari keluar pintu depan. Para tetangga telah mendengar jeritan, mereka melihat melalui pintu dan terkejut. Pelakunya seorang wanita. Polisi tak percaya dengan pernyataan tetangganya. Pembunuhan seperti ini biasanya dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, polisi menganggap orang yang memberikan pernyataan itu salah lihat, atau pembunuhnya sengaja menyamar untuk mengecoh polisi. Tapi Morshayeva tetap teguh dalam argumennya. Dia yakin bahwa yang menyerangnya adalah seorang wanita cantik berusia 30-an yang memukul kepalanya. Lebih buruk lagi, si pelaku sebelumnya sudah datang, mengaku sebagai pekerja layanan masyarakat dan meninggalkan pesan di pintu luar. Pesan itu berbunyi, harus ada di rumah hari ini untuk memeriksa gas. Polisi mengambil catatan itu dan di TKP, beberapa rambut si pembunuh ditemukan, membenarkan kesaksian tetangga dan korban. Orang-orang yang mendengar berita itu terkejut dan merasa sangat tidak masuk akal bahwa si pembunuh menyamar sebagai pekerja komunitas untuk mendapatkan kepercayaan korban. Siapapun dia, orang-orang menganggapnya sangat berani. Polisi segera membuat sketsa pembunuh wanita berdasarkan kesaksian. Sketsa wajah itu diposting di mana-mana. Menurut kesaksian, pembunuhnya adalah seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun, tinggi 160-165 cm, bertubuh sedang. Di seluruh negeri, orang-orang mulai mencurigai wanita-wanita cantik. Situasi ini membuat mereka yang merasa cantik segan untuk keluar rumah. Mereka takut dicurigai orang-orang. Polisi membentuk satuan tugas khusus. Mereka juga pergi mencari wanita muda itu. Ratusan rumah dan kantor pelayanan masyarakat di daerah itu diperiksa semua. Bahkan wanita yang tinggal jauh dari lingkungan itu juga dimintai keterangan. Banyak gosip dan hoaks beredar, tapi kebenaran tentang pelaku sebenarnya masih belum diketahui. Walaupun kasus itu sudah heboh, si pembunuh melakukan serangan berikutnya di tempat lain. Kali ini, seorang wanita berusia 80 tahun bernama Bratuvina ditemukan tewas di sebuah rumah di Ufa, 200 km dari Krasno-Ufims. Polisi bergegas ke TKP dan memulai penyelidikan. Modusnya sama dengan kasus sebelumnya. Pada hari itu, polisi menerima catatan dari tempat kejadian yang menyatakan bahwa dia adalah pegawai Dinas Perumahan dan Layanan Kemanusiaan Kabupaten. Bratuvina tinggal sendiri, dia berhasil diperdaya oleh si pelaku. Yang menarik di sini, seakan mengejek polisi, si pembunuh meninggalkan catatan sebuah angka di TKP, menyiratkan nomor urut korban dari aksi berantainya. Polisi menemukan nomor serupa di dinding rumah tempat pembunuhan sebelumnya terjadi. Mereka mengambil sidik jari dari tempat kejadian dan menanyai semua pegawai kantor perumahan dan layanan masyarakat setempat. Informasi latar belakang semua karyawan diperiksa satu persatu. Mereka juga berinteraksi dengan puluhan ribu penduduk setempat. Tetapi sia-sia, tidak satu pun dari mereka yang terlihat terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian ada beberapa kejadian berikutnya yang salah satu korbannya adalah ibu dari seorang polisi. Kasus ini menjadi semakin intens. Penyelidikan ditingkatkan siang malam. Penduduk mulai kehilangan kepercayaan atas kinerja polisi. Sampai kemudian, penyelidikan menuntun polisi pada satu nama. Irina Falayeva, saat itu berusia 29 tahun, yang kecanduan narkoba di masa mudanya, tidak punya pekerjaan, dan membenci orang tua. Setelah beberapa hari diinterogasi polisi, dia mengakui semua kejahatannya. Segera berita itu menyebar. Media bergegas melaporkan berita bahwa pembunuh berantai telah ditangkap dan diadili. Tapi ketika semua orang mengira kasusnya sudah selesai, hal yang tak terduga terjadi. Satu kasus dilaporkan ke polisi oleh tetangga Povarnisina yang berusia 81 tahun, yang tinggal sendirian di Ufa. Dia memberitahu polisi bahwa Pornitina biasa pergi bersamanya untuk membeli sayuran setiap hari. Tetapi dia tidak melihatnya selama 2 hari terakhir. Tidak ada jawaban untuk mengetuk pintu, dan kucing di rumah Pornitina selalu berisik dengan gelisah. Polisi mendobrak pintu dan menemukan Pornitina tertelungkup di bak mandi berdarah. Pembunuh memukul bagian belakang kepalanya dengan benda berat. Korban yang sekarat kemudian diseret ke bak mandi. Dengan pembunuhan Pornitina, tuntutan terhadap Falayeva menjadi tidak valid. Namun sebelum pembunuhan Pornitina terungkap, petugas polisi yang menginterogasi menyiksa Falayeva untuk membuatnya mengaku. Wanita itu disiksa dan dipaksa untuk mengaku. Bukti-bukti dipaksakan kepada Falayeva.
Pada akhirnya, wanita korban salah tangkap itu dibebaskan. Beberapa petugas polisi menginterogasi dan menyiksanya ditangkap dan dipenjara dengan dakwaan telah merusak barang bukti dan penyalahgunaan kekuasaan. The Sea Wolf of Krasnoufimsk adalah julukan yang diberikan oleh orang Rusia kepada pembunuh yang membunuh 17 orang tak bersalah berturut-turut dalam 8 tahun. Dia seperti hantu yang bersembunyi di kegelapan, sepertinya terus-menerus mengintai mangsanya. Tak lama setelah Pornitina terbunuh, tetangga yang melaporkan kasus tersebut memberikan petunjuk penting kepada polisi. Pornitina sebelumnya menemui seorang pelukis dari depot lokomotif kereta api terdekat untuk mengecat dinding rumahnya. Si tetangga sempat melihat pelukis ini. Wajahnya mirip dengan wanita dalam sketsa yang dirilis oleh polisi. Penyidik kemudian mendatangi depot lokomotif kereta api tersebut dan berhasil mengungkap sebuah nama, yaitu Irina Gaidamachuk yang berusia 38 tahun. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan tulisan tangan dan sidik jari akurat. Analisis DNA juga membuktikan bahwa rambut yang dicabut oleh korban yang selamat adalah milik Irina Gaidamachuk. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya yang melakukan 17 pembunuhan berturut-turut. Dia ditangkap polisi pada tanggal 7 Juni tahun 2010. Irina Viktorovna lahir pada tanggal 26 September tahun 1972, di Karpinsk, wilayah Sverdlovsk, dari sebuah keluarga kelas pekerja. Mereka kemudian pindah ke Nayagan, daerah otonomi Khanty-Mansi, tempat kelahiran bintang tenis Rusia Maria Sharapova. Pada awal 1990-an, saat kuliah, Irina bertemu dengan Peter Gaidamarchuk, yang 20 tahun lebih tua darinya. Mereka pun menikah. Dia juga mengganti nama belakangnya dengan nama belakang suaminya. Tapi segera setelah menikah, dia menjadi kecanduan alkohol dan menelantarkan anak-anaknya. Meskipun tak satu pun dari mereka mengajukan gugatan cerai, suaminya mengusir Irina dari rumah. Dia dulu diusir dari rumah oleh orang tuanya, juga karena alkohol. Irina sudah kecanduan vodka sejak remaja. Pada akhir 1990-an, dia datang ke Krasnoufimsk sendirian. Di sana dia bertemu dengan sopir bernama Yuri Kuznetsov. Keduanya berpacaran dan dia melahirkan seorang bayi perempuan. Tapi tetap saja dia kecanduan alkohol. Tidak berubah. Seorang pemabuk dan pengangguran. Yuri sebenarnya sudah cukup baik sebagai pasangan. Tapi dengan adanya anak dan hanya Yuri yang mempunyai penghasilan, Yuri tidak bisa menanggung pengeluaran untuk kebutuhan alkohol Irina. Yuri meminta Irina untuk berhenti minum alkohol, namun kecintaan Irina pada miras sudah tidak ada tandingannya. Karena tidak ada penghasilan dan tidak dapat uang dari sang pacar, Irina harus memutar otak bagaimana cara mendapatkan uang untuk mabuk-mabukan. Irina memiliki kebencian terhadap lansia yang telah pensiun dari pekerjaan, karena dia percaya bahwa orang-orang ini tidak berguna bagi masyarakat. Menurut pendapatnya, orang-orang itu sudah tidak berguna, mengapa masih diberi uang pensiun? Juga menurutnya, pemberian uang pensiun pemborosan uang pajak dari rakyat. Namun Irina kemudian berpikir, orang-orang yang pensiun biasanya banyak menabung saat mereka masih bekerja. Para pensiunan juga biasanya dapat uang bulanan dari anak-anaknya, dan tak sedikit dari mereka yang hidup sendirian dalam satu rumah. Dia menemukan ide untuk bisa mendapatkan uang, bisa mabuk-mabukan tanpa harus bekerja. Dia pun mulai mengincar para lansia pensiunan. Modus operandinya selalu hampir sama. Mempelajari tempat terlebih dahulu. Setelah beberapa lama pengamatan, terpilihlah seorang wanita tua yang tidak memiliki kerabat atau anak. Kemudian dia mulai berbicara dengan mereka dengan berpura-pura menjadi petugas dari suatu kantor ini itu dan mendapatkan kepercayaan calon korban. Terkadang dia masuk ke dalam rumah dengan alasan numpang ke toilet atau meminta minum. Setelah masuk rumah, pertama-tama dia pastikan tidak ada orang lain di dalam rumah. Dirasa situasi aman, dia langsung beraksi dengan palunya. Setelah membunuh korban, dia akan mengobrak-abrik kotak dan lemari untuk mencari uang. Setelah beberapa kejahatan pertama, dia berhenti mengambil barang berharga korban kecuali uang. Karena dia mengetahui bahwa menjualnya tidak mudah dan polisi akan mengejarnya jika mereka menemukan penadahnya. Setelah pembunuhan, dia akan minum miras dari uang yang didapatnya. Di rumah, dia berusaha untuk mempertahankan citra yang baik di depan pacar, anak perempuan, dan tetangganya.
Tidak ada yang mencurigainya. Dia juga menyekolahkan putrinya ke sekolah yang bagus dan membantunya mengerjakan PR seperti ibu lainnya. Jadi ketika dia ditangkap, para tetangga sulit untuk percaya. Irina tidak cocok dengan semua stereotip seorang pembunuh berantai. Dia tenang dan sangat cerdas. Seorang tetangga pernah melihat potret tersangka yang dirilis oleh polisi dan bercanda bahwa dia sangat mirip dengan tersangka. Dia hanya tersenyum. Pernah satu waktu dia baru saja membunuh seseorang di dalam ruangan ketika seorang petugas polisi yang berpatroli mengetuk pintu korban. Dia melihat polisi melalui lubang di pintu tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia berdiri tak bergerak di dalam. Ketika polisi pergi, dia melarikan diri dari sana karena polisi tidak akan mendobrak masuk tanpa surat perintah. Pengadilan Kota Yekaterinburg menyidangkan kasus tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 2012. Irina didakwa dengan 17 pembunuhan, 1 percobaan pembunuhan, dan 18 tuduhan perampokan. Berkas dakwaannya ada 443 bab. Selama pengadilannya, dia meminta kepada hakim agar semua media meninggalkan ruang sidang. Dia juga mengatakan bahwa dia membunuh karena dia tidak punya uang untuk membeli vodka. Irina didiagnosis memiliki gangguan kepribadian tetapi tidak ada penyakit mental. Pada tanggal 4 Juni tahun 2012, Pengadilan Distrik Sverdelovsk menetapkan bahwa Irina Gaidamachuk bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dia diberi keringanan hukuman 5 tahun karena dia memiliki anak perempuan, dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Di bulan Oktober tahun 2017, seorang pria mendatangi kantor polisi di Tokyo, melaporkan bahwa adiknya yang bernama Aiko Tamura, tidak pulang ke rumah sejak tanggal 21 September tahun 2017. Sang kakak juga memberikan informasi yang cukup membantu polisi dalam mengungkap kasus itu. Setelah menghilang, kakak Aiko berhasil masuk ke akun Twitter milik Aiko dan mendapati adiknya pernah memposting bahwa dia ingin bunuh diri. #cari bunuh diri. Aku ingin mati tapi takut kalau sendiri. Kalau ada yang mau mati bersama tolong dengan aku. Aku 23 tahun asal Tokyo. Kalau bisa, aku akan lebih senang kalau kamu membawa kendaraan mobil. Di akun Twitter itu juga ditemukan komunikasi Aiko dengan seseorang dan mereka membuat janji bertemu di sebuah tempat. Polisi lalu memeriksa rekaman CCTV di lokasi pertemuan dan sekitarnya. Dari pantauan CCTV tersebut terlihat Aiko bertemu dengan seorang pria. Identitas pria itu juga ditemukan di data kepolisian. Dia adalah Takahiro Shiraishi. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2017, polisi mendatangi kediaman Takahiro untuk menanyakan keberadaan Aiko Tamura. Alih-alih panik atau ketakutan, dia dengan santai menunjuk sebuah kotak di sudut ruangan dan berkata, "Dia ada di sana." Takahiro Shiraishi adalah pria berusia 27 tahun yang oleh teman-temannya digambarkan sebagai sosok yang sopan, pendiam, dan pendengar yang baik. Saat berita penangkapan Takahiro muncul, teman-temannya heran. Takahiro memang bukan pribadi yang menonjol, tapi dia bukan anak nakal. Seorang wanita yang pernah menjadi kekasihnya juga menerangkan bahwa selama menjalin hubungan, Takahiro adalah pria gentleman, tidak pernah berlaku kasar atau membentaknya, tapi setelah putus, pria itu pernah mengiriminya pesan yang berisi, "Ayo mati bunuh diri bersama." Atau pernah juga Takahiro mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa pria itu baru saja membunuh seseorang. Orang tua Takahiro berpisah sejak dia masih kecil. Setelahnya, saudara perempuannya tinggal bersama ibu, dan Takahiro tinggal bersama ayahnya. Dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya itu. Takahiro sering datang ke tempat kerja ayahnya untuk mengantar makan siang. Setelah lulus sekolah, Takahiro minta kepada ayahnya agar disewakan tempat tinggal, karena dia ingin mencari kerja dan hidup mandiri. Selain itu, Takahiro sudah memiliki kekasih, sehingga kalau tinggal sendiri akan lebih nyaman apabila kekasihnya datang. Ayah Takahiro pun mengabulkan permintaan itu dan menyewakannya sebuah apartemen kecil di Zama, Prefektur Kanagawa. Di awal masa dewasanya, Takahiro pernah bekerja di sebuah supermarket selama 2 tahun, setelah itu berhenti. Dia lalu menjadi agen yang mencari dan membujuk wanita-wanita muda untuk bekerja sebagai PSK di klub malam.
Bulan Februari tahun 2017, Takahiro pernah dipenjara karena memaksa gadis di bawah umur untuk bekerja di klub malam menjadi PSK. Dia dibebaskan bulan Juni dan semenjak itulah Takahiro menjadi depresi karena statusnya sebagai mantan napi dan tidak memiliki pekerjaan. Takahiro mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak punya alasan lagi untuk hidup. Kembali ke hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2017, di apartemen Zama, kediaman Takahiro Shiraishi, polisi kemudian menggeledah seisi rumah itu dan menemukan 240 tulang belulang yang disimpannya di dalam 5 kotak besar yang bagian atasnya ditutupi dengan pasir kucing, untuk menyamarkan bau busuk. Yang lebih mencengangkan lagi, di dalam lemari pendingin, polisi menemukan beberapa potong tubuh dan 9 kepala manusia. Hasil otopsi menunjukkan bahwa mayat-mayat itu telah disimpan setidaknya selama 2 bulan. Para tetangga juga menyampaikan bahwa selama ini mereka mencium bau daging busuk dari arah apartemen Takahiro. Takahiro Shiraishi mencari calon korbannya dengan menggunakan media sosial Twitter. Dia memiliki 5 akun Twitter dan salah satu akunnya bernama Hanging Pro. Di bio akun itu dia menggambarkan keahliannya tentang bunuh diri. Dalam profil dia menulis, "Saya ingin membantu orang yang sedang dalam kesakitan. DM saya kapanpun." Dengan menggunakan hashtag, cari bunuh diri atau hashtag, rekrutmen bunuh diri, Takahiro mulai menjalin komunikasi dengan calon korbannya. Dia melakukan semua itu dengan tidak terburu-buru, muncul sebagai orang asing dan perlahan-lahan menjadi dekat dengan calon korban. Takahiro berhasil memperoleh informasi detail para korban. Dia juga melakukan semacam konseling dengan tujuan meningkatkan tekad calon korban untuk melakukan bunuh diri. Korban pertamanya adalah Mizuki Miura, wanita berusia 21 tahun yang dikenalnya bulan Agustus tahun 2017. Setelah itu, Takahiro Shiraishi dengan mudah mendapatkan korban-korban berikutnya, sampai dengan korban terakhir, Aiko Tamura. Polisi yang saat itu hanya menyelidiki kasus hilangnya seorang wanita, yang kemungkinan adalah kasus pembunuhan tunggal, malah dikejutkan dengan terungkapnya sebuah kasus besar pembunuhan berantai. Takahiro Shiraishi mengaku telah membunuh sebanyak 9 orang yang diantaranya terdiri dari 8 orang wanita dan 1 orang pria. Seluruh korbannya berusia di antara 15 sampai 26 tahun, dengan 3 diantaranya masih berstatus pelajar. Ia juga menceritakan tentang detail bagaimana dirinya membunuh korban-korbannya. Setiap korbannya biasanya dibunuh tidak lama setelah mereka bertemu. Ia memperkosa dan membunuh mereka di apartemennya dan kemudian memotong tubuh korbannya di kamar mandi apartemennya, lalu membuang daging dan organ korban di tempat pengumpulan sampah dan menyimpan tulang-tulang mereka serta meletakkannya di dalam kotak-kotak dan lemari pendingin serta menyusun kotak-kotak tersebut di sudut rumahnya. Satu-satunya korban laki-laki Takahiro adalah kekasih salah satu perempuan yang dibunuhnya. Lelaki itu mendatangi Takahiro untuk menanyakan keberadaan kekasihnya dan berakhir dibunuh oleh Takahiro. Jaksa menuntut hukuman mati untuk Takahiro Shiraishi, yang mengaku salah atas tindakan membunuh dan memutilasi para korbannya. Tapi pengacaranya berkata bahwa tuntutan hukuman bagi kliennya seharusnya dikurangi dengan dalih bahwa korban-korbannya memang memiliki keinginan untuk bunuh diri dan telah memberikan persetujuan untuk dibunuh. Belakangan Shiraishi membantah versi kejadian yang dikemukakan pengacaranya sendiri, dan mengatakan bahwa dia membunuh tanpa persetujuan para korban. Setelah Shiraishi ditangkap, penduduk sekitar berdoa untuk para korban di dekat kompleks apartemen Zama. Lebih dari 400 orang hadir untuk menyaksikan putusan kasusnya, meskipun pengadilan hanya memiliki 16 kursi yang tersedia untuk publik. Jepang adalah salah satu di antara negara maju yang masih memberlakukan hukuman mati. Pada Selasa tanggal 15 Desember tahun 2017, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Takahiro Shiraishi. Kasus pembunuhan berantai itu pertama kali terungkap saat perayaan Halloween tahun itu, ketika polisi menemukan bagian-bagian tubuh di flat milik Shiraishi yang terletak di kota Zama, Jepang, tidak jauh dari Tokyo. Media Jepang menyebutnya sebagai rumah horor, setelah penyelidik menemukan 9 kepala dan sejumlah besar tulang bagian lengan dan kaki yang disimpan dalam kotak-kotak pendingin dan peralatan. Aksi sadis Takahiro Shiraishi yang membunuh 9 orang pengguna Twitter berasal dari hashtag bunuh diri ini, dikenal dengan julukan pembunuh Twitter. Akibat kejadian ini,
Pemerintah Jepang juga meningkatkan pengawasan terhadap media sosial terkait postingan yang mengarah pada bunuh diri. Mereka juga menghimbau agar orang-orang yang merasa memiliki tekanan dan depresi untuk segera mencari bantuan profesional, dan jangan mudah percaya dengan orang-orang yang ditemui di internet.